berinvestasi? Sudah ada yang ikut berinvestasi? Belum. Oh, sudah ada yang sudah. Yang sudah, apa investasinya? Kripto. Apa? Kripto. Oh, kripto. Oh, nanti beda lagi tuh kasusnya ya kalau kripto ya. Terus ada lagi selain Mas Lutfi? Emas. Betul. Emas apa? Yang lain belum ada. Oke, nggak apa-apa. Jadi di mata kuliah ini nanti kita akan mempelajari beberapa hal, mulai dari emas, dari saham, dari obligasi. Yang jelas adalah mindset kita pertama kali itu gimana caranya di usia kita yang masih muda, kita ya, saya juga masih muda deh. Itu bagaimana caranya supaya kita mampu berinvestasi. Jadi di mata kuliah ini adalah tujuan utamanya sebenarnya adalah pengenalan dulu, seperti itu. Jadi tidak teman-teman kudu investasi apa, kudu ikut saham apa, untuk ikut kripto atau apa, enggak. Jadi mata kuliah ini adalah tujuannya supaya kenal dulu. Dengan kenal, jadi implementasinya adalah teman-teman sekalian bisa mengimplementasikan di kehidupan kita sehari-hari, ya kan? Tadi sudah ada yang emas, ada yang saham bahkan. Nah teman-teman di sini baik di rumah, apakah sudah ada mindsetnya? Saya memiliki tujuan jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah. Ada nggak yang di sini? Yang saya punya perencanaan investasi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, ada nggak? Belum ada kan ya? Nah, jadi kalau misalnya belum ada, jadi di sini adalah saatnya kita memulai untuk belajar gimana caranya supaya kita punya tujuan investasi baik jangka pendek, menengah maupun panjang. Seperti itu. Jadi di mata kuliah ini nanti adalah tujuan utama kita ya kita perkenalan. Apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan ketika jangka pendek? Kita milih apa sebaiknya? Kemudian jangka menengah atau jangka panjang. Kemudian kita juga mengenal kita itu termasuk seorang investor yang punya sifat agresif atau yang takut. Misalnya, saya takut dalam berinvestasi saham. Kenapa? Karena saya takut naik turunnya tidak jelas. Ada yang saya berinvestasinya yang jangka panjang. Ketika saya menanam saham atau ketika saya punya emas itu buat investasi jangka panjang. Nah di sini nanti teman-teman juga akan saya berikan kayak check up. Saya itu termasuk seorang investor yang agresif, yang konservatif. Jadi saya masuk ke bagian yang mana? Kayak gitu, ya. Jadi disinilah mata kuliah manajemen investasi dan pasar modal yang akan mengajak teman-teman baik yang di rumah maupun yang di sini itu bagaimana caranya supaya bisa berinvestasi. Investasinya apa Bu? Ya bebas, nanti ketika kalian sudah belajar baru bisa tahu, oh ya saya cocoknya yang mana, saya cocoknya berinvestasi yang apa, seperti itu. Ya, ada gambaran nggak? Belum ya. Jadi ini nanti saya kasih poin-poin utamanya. Jadi kenalan dulu di awal poin-poin yang akan kita pelajari apa, kemudian apa saja yang menjadi aturan di dalam mata kuliah investasi dan pasar modal. Seperti itu. Nah, harapan saya adalah tadi saya menyampaikan bahwa capaian pembelajaran mata kuliah untuk manajemen investasi dan pasar modal itu minimal memahami dulu, ya, minimal memahami dulu.
sebenarnya investasi apa sih? Pada saat ini banyak sekali investasi-investasi yang dilakukan. Kemudian karena generasi muda pengennya yang instan, jadi kita pengen supaya instan langsung mendapat keuntungan yang banyak. Nah, seperti itu susah kan? Kalau kayak gitu kenapa? Karena akibatnya adalah ada resiko yang besar juga. Nah, di sini perlunya kehati-hatian kita dalam memahami manajemen investasi dan pasar modal. Seperti itu. Kemudian yang saya sampaikan tadi, Bu, apakah kita harus mengikuti suatu saham tertentu atau obligasi tertentu atau kita reksadana tertentu? Tidak. Jadi di mata kuliah ini adalah memperluas pengetahuan kita. Oh, sebenarnya yang diberitakan tentang surat utang negara itu seperti apa sih? Terus yang diberitakan tentang saham dan investasi itu apa sih? Nah itu. Jadi harapan saya setelah selesai mata kuliah ini adalah semua teman-teman memahami. Oh iya, saya itu cocoknya apa? Baik nanti pendek, jangka pendek, menengah, dan panjang. Jadi yang dipegang adalah 3 hal ini. Ya, 3 hal teman-teman. Karena apa? Ketika di awal kalian pasti jangka pendek aja nggak punya rencana, ya kan? Ya nggak? Ada nggak yang sudah nulis? Saya punya jangka pendek Bu, di jangka pendek saya, kalau jangka pendek, kita bicara jangka pendek itu 3 tahun. Ada nggak yang punya rencana 3 tahun? Di sini ada? Yang sudah menuliskan, saya pengen investasi apa 3 tahun. Ada nggak yang di sini? Belum? Yang di rumah, adakah? Ada yang di rumah sudah berinvestasi? Udah menuliskan dulu jangka pendek selama 3 tahun saya pengen apa? Yang di rumah sudah ada? Belum ada berarti ya? Oke, nggak apa-apa. Jadi konsepnya adalah kita memahami dulu, memahami dan mengenal. Minimal saya sampaikan, teman-teman nanti sudah bisa membuat tujuan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Minimal buat itu dulu. Untuk pribadi teman-teman masing-masing. Nah, kemudian apa saja sih yang kita pelajari selama 14 kali pertemuan ke depan? Jadi apa saja yang dipelajari? Otomatis kalau pertemuan pertama gini kita kenalan dulu secara global. Berarti memahami sebenarnya manajemen investasi itu apa sih Bu? Boleh nggak sih Bu, saya langsung berinvestasi aja nggak belajar manajemen investasi? Ya monggo, tapi resiko dan akibat yang dirasakan baik keuntungan atau kerugian akan ditanggung oleh masing-masing kita. Tapi alangkah baiknya kita memahami dulu apa sih sebenarnya manajemen investasi itu, ya. Kemudian yang kedua kita akan belajar tentang apa? Mekanisme kerja pasar modal. Jadi sebenarnya kan teman-teman sudah banyak yang tahu, banyak yang mendengar. Oh banyak ada pasar modal. Pasar modal itu gimana sih mekanismenya? Mulai dari awal itu sebenarnya pasar modal itu mulai awal berdirinya pasar modal itu gimana ceritanya sampai kok sekarang itu berkembang dengan pesat. Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, teman-teman nanti bisa membedakan pasar uang dan pasar modal. Dibedakan yang masuk dalam instrumen pasar uang itu apa, kemudian yang masuk ke dalam instrumen pasar modal itu apa. Teman-teman baru mendengar ya tentang ada pasar uang? Baru mendengar? Ya? Baru mendengar atau sudah pernah belajar tentang pasar uang? Sudah kan? Belum ya? Oke, nanti di pertemuan ketiga kita bisa bedain yang disebut pasar uang itu apa sih Bu instrumennya, kemudian yang masuk pasar modal itu apa Bu instrumennya. Kemudian di pertemuan keempat dan 5 ini belajar tentang perkenalan tentang saham. Saham itu apa saja jenisnya. Mungkin ya tadi ya yang saya bilang tadi ada masnya sudah ikut saham ya Mas ya, tapi teman-teman yang lain belum paham.
Nah, menariknya di sini nanti ketika kita belajar saham, kita lihat saham apa saja yang ada di Bursa Efek Indonesia. Kita lihat sahamnya apa saja. Kita cek gimana sih cara ngeceknya supaya kita nggak kena investasi bodong. Kayak gitu. Nah, disitulah kita mulai belajar saham. Kemudian banyak teman-teman yang bertanya tentang bagaimana sih proses transaksinya. Nah, mungkin kalau ada yang sudah ikut tadi, sudah gampang kan Mas ya? Sudah gampang dengan prosesnya adanya dia mengikuti saham A, kemudian proses transaksinya diikuti. Nah, sudah gampang. Nah, teman-teman yang masih awam pastinya belum bisa. Nah, nanti yang sudah bisa membantu saya dalam mempraktekkan gimana sih proses transaksinya, kayak gitu. Jadi bisa dijelaskan gimana awalnya, kayak gitu. Kemudian ada lagi yang bertanya waktu itu, Bu, apakah harus punya EPWP? Kayak gitu. Nah, di sini kita belajar tentang proses transaksi. Seperti ini ya. Sahamnya apa, kemudian proses transaksi. Kemudian yang ke-6. Yang ke-6, pastinya kalau teman-teman sudah proses di saham, itu ada teknik fundamental dan teknikal. Apalagi sih Bu itu belajar teknikal, fundamental dan teknikal apa ya? Nah, kalau teknik fundamental nanti kalau di sistem ya, di sistem saham itu dia memang langsung muncul apa saja yang dihitung. Kita nggak usah hitung-hitung gitu. Jadi di sini pengenalan yang disebut fundamental itu apa, yang disebut teknikal itu apa. Seperti itu. Jadi teman-teman di sini juga melakukan pengenalan. Sama, nanti juga bisa dipraktekkan. Ini yang teknikal yang mana, yang disebut membaca teknikal itu gimana, terus belajar fundamental itu caranya gimana, seperti itu. Kemudian yang ketujuh, pertemuan ketujuh itu kita menjelaskan tentang risk dan return. Jadi apa sih resikonya, ya kan? Teman-teman kan ada pastinya yang saya mau ikut ini Bu, tapi kok saya takut, kayak gitu. Nah, di sini perlu kita pertimbangkan resikonya apa, kemudian tingkat pengembaliannya seperti apa. Nah, di sini teman-teman juga akan menghitung, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah UTS. Seperti biasa, jangan lupa dari pertemuan 1 sampai 7 pasti ada salah satunya adalah tugas atau mini quiz. Ya, seperti biasa yang kalian udah tahu kan, kalau saya kasih tugas itu pasti akan ada jangka waktunya. Ya, ada jangka waktunya. Jadi tidak hari ini saya kasih tugas, hari ini dikumpul atau besok dikumpulkan, enggak. Pasti ada jangka waktunya. Oke, selanjutnya yang ke-9. Yang ke-9 ini adalah tentang portofolio. Apa Bu maksudnya? Jadi bagaimana supaya kita menanam saham itu tidak hanya di satu tempat. Jadi menanam saham itu tidak hanya misalnya kita menanam saham di satu tempat, contohnya ya. Nggak usah muluk-muluk deh kalau kita bayangin tentang saham. Di rumah pasti pakai produk-produk yang ada PT tertentu. Misalnya Unilever, ya kan, sampo. Terus misalnya sabun, PT-nya kalian pasti nggak perhatiin deh. Nah, kita nggak hanya menanam satu tempat saja. Jadi nanamnya di beberapa tempat. Itu namanya portofolio atau nanti bisa disebut diversifikasi, kayak gitu. Nah, di pertemuan 9 itu adalah pembelajaran tentang bagaimana upaya kita melakukan diversifikasi. Ya. Yang pertemuan ke-10 tentang apa Bu? Tentang bagaimana memahami reksadana.
Jadi nanti reksadana itu macam-macam. Sudah pernah ada yang tadi belum ada ya yang menanam saham di reksadana ya. Nah, reksadana ini macam-macam. Di sini kita mampu yang mana, kenalan yang mana, seperti itu. Jadi di sini adalah belajar tentang reksadana. Kemudian selanjutnya tentang obligasi. Nah, kalau yang obligasi itu pemerintah selalu menawarkan obligasi atau surat utang negara juga banyak sekali ditawarkan. Dan berdasarkan data itu ternyata generasi muda itu banyak sekarang yang ikut obligasi, apalagi sekarang masa pandemi. Obligasi itu banyak sekali diikuti oleh generasi muda malahan, bukan yang udah di atas usia ya, enggak. Jadi yang muda-muda kayak gini banyak ngikutin obligasi. Kemudian yang ke-12 tentang unit link. Pernah nggak dengar unit link? Pernah? Belum? Nah, di pertemuan ke-12 itu kita mengenal tentang unit link. Nah, unit link ini itu ada unsur dua hal. Ada asuransinya, ada investasinya. Jadi di unit link itu bagaimana kita ikut asuransi tapi juga ikut investasi. Jadi ada dua. Nah, di sini perlu hati-hati juga dalam unit link. Pemahaman kita tentang asuransi sama investasi karena ada dua hal yang harus kita pahami di sini. Jadi nanti di pertemuan ke-12 kita belajar bagaimana sih supaya kita aman. Kayak gitu. Kemudian pertemuan ke-13 14 ini tentang apa? Pasar modal syariah. Udah pernah dengar? Belum juga. Yang di rumah belum kenal juga ya tentang pasar modal syariah. Jadi gimana upaya kita mengenal juga karena sekarang kan banyak yang pasar modal konvensional. Nah, kalau yang ini pertemuan ke-13 14 lebih spesifik ke pasar modal syariah. Gitu. Jadi itu lebih spesifik kita bahas tentang siapa yang mengelola, kemudian apakah pasar modal konvensional itu masuk ke dalam pasar modal syariah juga, PT-PT mana sebenarnya masuk ke dalam syariah, seperti itu. Kemudian pertemuan ke-15 ini tentang suku. Ini sukunya kurang tahu, jadi suku. Jadi kalau suku itu sama halnya kalau di konvensional tentang obligasi. Tapi kalau bahasanya sudah suku, itu khususnya untuk yang syariah. Ya, jadi pertemuan ke-13, 14, 15 itu sudah spesifik kita belajar tentang syariah. Kayak gitu, ya. Kemudian nanti ada reksadana syariah. Jadi teman-teman 13, 14, 15 kita sama-sama belajar tentang syariah, ya. Kemudian yang ke-16 UAS. Oke, untuk komponen penilaian seperti halnya waktu itu sama, ada UTS, ada UAS, ya, mini kuis, tugas sama etika. Kalau tidak mengikuti UTS gimana Bu? Berarti otomatis nilainya E. Kalau tidak mengikuti UAS gimana Bu? Berarti otomatis juga nilainya E. Kayak gitu. Nah, mini kuis tugas itu wajib lah dikumpulkan karena saya sudah ngasih jeda waktu yang panjang sehingga teman-teman tetaplah mengumpulkan. Ya, nanti kita komunikasinya tetap saya buatkan media buat pengumpulan dan untuk penyebaran misalnya informasi tentang materi atau tentang tugas atau tentang mini kuis kayak gitu ya. Kemudian etika gimana Bu? Etika ya nanti saya lihat dari etika ini cara kalian berkomunikasi, cara kalian bertanya kayak gitu. Jadi itu ada penilaian etika seperti itu ya. Oke, sebelum masih ada waktu kan setengah jam, jadi sebelum lanjut ada pertanyaan tentang
secara global pengenalan manajemen investasi dan pasar modal, baik yang di sini maupun yang di rumah. Monggo, ada yang ditanyakan? Di sini mungkin apa? Nanya aja. Sampai sih pada baru pertama kali ke kampus kah? Iya. Atau udah dulu udah pernah offline? Kalau masnya, yang siapa mas namanya mas yang sudah investasi mas? Siapa? Panggilannya? Oh Yosafat. Oh iya. Lah, soalnya ditutup mas. Masnya ikut saham apa mas? BBBCA, berarti BCA ya ikutnya ya. Oke, udah lama mas? Baru aja. Satu lot berapa mas? Lupa. Oke, nggak apa-apa. Jadi teman-teman sebenarnya kalau mau saham itu ikut yang ini ya, yang apa ya, mas sama mbak ini, yang betul-betul kita gunain aja. Kayak tadi saya contohin misalnya di rumah itu kita pakai sampo, pakai sabun, pakai Pepsodent, terus pakai apa, maem Indomie, ya kan? Itu kan PT-PT-nya kan, jadi kalau misalnya kebanyakan ya teman-teman kalau misalnya ikut Instagram itu dia banyak menyampaikan bahwa ikuti saham yang sudah jelas gitu, yang sudah jelas terutama di barang-barang konsumen yang memang kita pakai gitu. Karena kalau misalnya yang kita pakai itu jelas, kayak tadi BCA masih udah berani di BCA. Karena apa? BCA itu memang termasuk bank yang bagus kan, sudah diakui. Nah itu bagus. Jadi memilih saham itu jangan yang muluk-muluk deh kayak gitu. Terus yang kedua kalau misalnya mau menanam saham itu misalnya di PT Garuda gitu kan, ada pesawat, nah itu berarti kan walaupun cuma beli satu lot, jadi istilah di saham itu cuma beli satu lot, itu udah mengibaratkan oh kita punya saham loh di PT Garuda misalnya. Itu Mas Yosafat itu aja bisa aja dia menyampaikan apa, bahwa walaupun cuma 1%, dia sudah merasa punya BCA kayak gitu, ya kan Mas? Jadi nanti bakalan kalau FUPS namanya, rapat umum pemegang saham, Mas Yosafat bakalan diundang juga. Bakalan diundang, kemudian nanti ada misalnya ada pembagian dividen, mungkin Mas Yosafat tuh diundang. Jadi walaupun cuma satu lot aja kita menanam saham, walaupun sedikit, kita sudah kayak ibarat kata kita punya itu perusahaannya, walaupun berapa persen gitu. Jadi sudah merasa bahwa kita memang punya kayak gitu ya. Coba yang di rumah ada yang ditanyakan? Ini ada chat nih yang masuk. Belum ada Bu yang ditanyakan. Oke, nggak masalah karena masih awal ya. Tapi yang saya sampaikan ya sebelum-sebelumnya dulu, kita senang dulu deh. Kita senang dulu kenapa? Karena rasa ingin tahu kita terhadap cara investasi yang baik dan benar itu gimana sih, iya kan? Kalian datang ke sini kenapa? Karena pengen tahu kan, memang pengen tahu. Terus kalian teman-teman yang di rumah ikut Zoom, kenapa? Penasaran juga apa sih sebenarnya manajemen investasi ya. Tadi saya kasih globalnya, belajarnya seperti itu, gitu ya. Kemudian ini saya kasih gambaran besar. Nah, jadi ini adalah gambaran besarnya, membuka mindset kita dulu. Kenapa kita perlu berinvestasi? Jadi yang saya bilang tadi, teman-teman, walaupun masih muda, kita ketahui dulu, penting banget punya tujuan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Kenapa? Ini kelihatan nggak? Bisa kelihatan lah. Karena semua aktivitas kita itu pasti ujung-ujungnya uang, betul nggak? Pasti ujung-ujungnya uang. Nah, di uang itu mulai kita dilahirkan, iya kan? Sampai kita meninggal, itu butuh apa? Uang. Iya kan?
dilahirkan aja ibu kita gitu kan. Ya, itu pasti juga butuh uang. Nah, teman-teman ini kan karena yang saya bilang kan, karena kita itu masih muda dan tidak pernah berpikiran bahwa aku itu mau punya jangka pendek itu nanti. Ini semester berapa? 4. Kalau 3 tahun ke depan kalian sudah lulus belum? Nah, kalau sudah lulus, apakah kalian membuat planning? Aku harus punya dana untuk menikah apa? Untuk menikah. Oke. 3 tahun ke depan ojo nikah se. Apa dia mau nikah? Ada itu. Ditunjuk sama temannya loh. Iya, teman-temannya di sini udah ada yang mau menikah ya. Enggak apa-apa. Berarti 3 tahun ya wes deh. Aku tergantung kalian deh. Tergantung kalian. Jadi 3 tahun ke depan saya mau yang pertama misalnya lulus ya. Kalau lulus itu butuh apa aja deh. Jangan mikir yang mau melahirkan dulu yang di sini. Kalau mau lulus butuh apa aja? Apa? Modal. Pas lulus sek wae. Sebelum lulus deh, butuh apa? Biaya apa? Sudah. Di wisuda aja banyak juga yang harus kalian siapkan. Apa yang kalian siapkan? Nek cewek-cewek aja, oke sih disiapin. Muah, biaya kan itu. Loh, sing jawab kok malah cowok ya? Segini. Ya, jadi muah tuh. Oles aja 100.000. Ya. Iya, minim 100. Kalau mau sih 25.000 ya wes tuku-tuku dewe. Tapi pasti ya cewek-cewek nggak puas ke orang ayu ya. Walaupun pakai masker, pasti tetap butuh muah, tetap tuh. Oles. Kemudian butuh apa lagi wisuda? Kebaya. Lu iki sing jawab kok malah ngakak piye iki? Jadi butuh kebaya. Betul. Kalau yang cowok apa ya? Pakai jas nggak mas? Kalau enggak, yo sing cowok mesti ini mungkin sepatu ya, maksud yo sepatunya elek, gitu kan? Nah itu tuh bahkan biaya wisuda nggak ada yang mikir. Terus biaya ujian dulu deh sebelum wisuda, biaya ujian untuk ujian sidang, ada nggak yang mikir kayak gitu? Nggak ada kan? Nah itu selama ini nggak ada yang memikirkan bahwa saya dalam jangka pendek itu butuh ku opo, nggak ada pasti. Belum ada. Saya mau wisuda, butuh kuis oke. Dandan, tuku kebaya, terus transportasi. Misalnya orang tuanya di luar kota, mobilnya butuh bensin, ya kan? Apalagi misalnya yang di sini juga pasti kan butuh bensin, butuh segala macam, kecuali online. Ya, kalau online beda lagi cerita. Online ya paling kuota. Dandan yo pasti butuh dandan. Foto-foto, ya betul nggak foto-foto? Terus enek meneh mau nyetak foto ditempel ke gitu. Iya kan, pasti banyak. Selain wisuda apalagi? Jangka pendek mau buka usaha bu, minimal lulus itu sudah punya usaha. Nah, itu juga kita butuh. Nah, butuh apa? Dana, uang. Betul nggak? Ada nggak yang berpikiran seperti itu? Pokoknya aku melaku sek, ya nggak? Pokoknya aku melaku sek, kuliah sek buku, kayak gitu ya. Betul? Yang di rumah juga ya? Yang di rumah langsung mikir gitu duh bu, jangka pendek jangka minggu depannya belum tak pikir, betul nggak? Minggu depannya belum dipikirkan, belum ya. Butuh apa gitu kan enggak. Nah, ini kenapa saya bilang kita butuh investasi. Jadi balik lagi ke siklus kehidupan kita. Mulai dari lahir sampai meninggal kita butuh. Kita yang di sini maupun yang di rumah itu masih muda, ya belum menikah pun butuh dana. Sampai mau menikah pun nanti orang tua ada ibu yang mikir sampai kayak gitu, betul nggak? Iya kan? Nah, alangkah baiknya kita punya planning. Kebutuhan finansial kita banyak. Nah, kemudian saya ajak teman-teman untuk posisinya adalah saya sudah menikah.
misalnya kayak gitu. Nah, ketika sudah menikah kebutuhan finansialnya juga banyak, ya kan? Coba siapa yang nggak pengen membeli atau mencicil rumah, mobil, ya kan? Kemudian anaknya masuk usia 4 tahun sudah mulai sekolah, les, ya kan? Jadi yang saya tuliskan di situ banyak sekali. Ada biaya pendidikan, menabung di hari tua, apalagi tuh sekarang yang digemborkan bahwa JHT. Betul Mas Yosafat iso maca aku pikiranku. Jadi JHT usia 56. Coba ketika kita nggak punya kerjaan, apakah bisa saat ini setelah kerja terus nggak ada kerjaan, uang dari mana? Betul? Ya kan? Nah, butuh. Kemudian apa? Meningkatkan dana investasi, ya. Jadi teman-teman dari anak-anak masa lajang, menikah, prapensiun sama pensiun sudah harus wajib dipikirkan. Dan ini ada apa ini? Ketidakpastian, betul nggak? Ada yang meninggal, penyakitan, ya kan? Ada perawatan rumah sakit itu tiba-tiba, nggak ada yang duga-duga, betul nggak? Tes. Nah, ketidakpastian itu yang meninggal, kemudian perawatan rumah sakit kan banyak. Tiba-tiba itu bayangkan, emang ada yang tahu besok aku sakit gitu? Enggak kan? Nah, ketidakpastian itu butuh apa, Bu? Nah, nanti ada namanya yaitu dana darurat. Harus berapa persen? Minimal 10% dari penghasilan kita. Itu juga termasuk dalam berinvestasi loh. Ya, jangan santai-santai dulu. Nah, nanti teman-teman belajar di sini. Nah, ini kenapa saya kenalkan ke kalian. Ada namanya generasi milenial. Ada namanya generasi milenial. Masuk nih teman-teman ke generasi milenial. Sekarang generasi milenial itu apa? Banyak banget maunya, banyak banget inginnya. Pandemi aja yang membuat terbatas. Ya kan? Kemudian ada namanya generasi sandwich. Gimana ini? Nih, bayangin ada roti di tengah-tengah. Bisa nggak ngebayangin kalau kita masuk generasi sandwich? Apa ini? Generasi sandwich itu adalah ketika kita tes mati terus ya. Tes yang di rumah dengar suara saya? Kenceng banget. Oke, generasi sandwich. Jadi di mana kita sudah posisinya adalah apa? Membiayai orang tua kita juga. Jadi orang tua kita ikut kita dan kita juga membiayai kehidupan kita dan anak-anak kita. Itu harus siap. Jadi harus siapnya adalah dua hal. Yang kita biayai orang tua kita, karena misalnya orang tuanya ngikut kita, kan nggak ada salahnya kan. Kita kan juga harus siap. Karena apa? Oh iya ya, Bapak Ibu dulunya sudah membiayai kita. Masa kita ketika orang tua, aku tak melu kue ya, masa kita nggak ikut membiayai gitu kan. Nah, itu kita menopang sumber utamanya jadi orang tua, kemudian kita juga menopang anak-anak gitu. Jadi kita posisinya di tengah. Jadi posisi kita di tengah itu nah, ketika kita punya perencanaan bahwa saya mau punya perencanaan untuk keluarga saya, ternyata harus menopang. Berarti apa? Uang lagi kan? Nah itu. Jadi saya harus tahu besok kita posisinya ada di mana, gitu ya.
Nah, teman-teman, di sini harus paham. Tadi yang pertama, siklus kehidupan kita. Kemudian yang kedua, kita nanti siap gak sih masuk ke generasi yang mana? Kalau ini adalah masalah tentang generasi milenial ya. Kalau generasi milenial itu sebenarnya banyak hal yang dihadapi, apalagi pandemi ngefeknya adalah pengangguran lah, krisis ekonomi. Nah, apa yang kalian harapkan dalam hal investasi? Itu yang harus kalian ketahui bahwa sebenarnya kalau misalnya kita berinvestasi, kalau di pandemi amannya apa sih Bu? Ya itu tadi yang saya bilang, amannya berinvestasi di barang-barang yang memang dipakai setiap saat. Itu. Jadi perusahaannya apa? Terus nanti deh kita belajar bagaimana memilihnya, perusahaan mana yang kita pilih, seperti itu ya. Ini nanti macam-macam investasi nggak apa. Nah, saya 2 slide lagi ya. Jadi hasil penelitian ADEA, mahasiswa STS Surakarta itu sudah melakukan penelitian tentang gimana sih generasi milenial ini berinvestasi. Ternyata sudah banyak yang melakukan investasi. Ini juga. Jadi sudah banyak saat ini tuh bukan hal yang apa ya, investasi itu bukan hal yang hal yang oh ya wes nanti aja. Tapi saat ini anak-anak muda seperti kalian ini, baik yang di sini maupun di rumah, itu semuanya juga sudah melakukan investasi kayak gitu. Cuman ya itu di mata kuliah ini kita berupaya untuk mengenal dulu dan memahami. Seperti itu ya. Mungkin itu ada pertanyaan sebelum saya akhiri, coba. Yang di sini belum ya? Iya, tapi gimana? Siap nggak dengan mata kuliah ini? Siap ya, semangat lah ya. Iya, karena apa ya, mengenal hal-hal yang sangat baru dan nanti akan diimplementasikan di kehidupan kita itu loh. Sukanya itu nanti, oh ya, nanti akan saya implementasikan di kehidupan saya yang saya bilang jangka pendeknya saya harus gimana, menengah gimana, panjang gimana, kayak gitu. Oke? Kemudian nanti kita diskusinya WA grupnya masih kan ya? Oke, nanti diganti nama aja, gitu aja ya. Nanti ya paling komunikasinya apa sih kalau sudah ada ini kan udah gampang nih. Oke lah, gampang nanti kita komunikasi ya. Yang di rumah ada yang ditanyakan? Yang di rumah? Belum ada ya. Oke. Kalau belum ada, nanti kita ketemu lagi minggu depan. Minggu depan kita ketemu lagi. Ini berapa yang hadir ya? Ada yang bantu itu ya? Ada berapa yang hadir ya? Oke, baik ya. Saya akhiri pertemuan hari ini. Secara global sudah saya jelaskan apa saja mata kuliah atau apa saja sub-sub-bab yang akan saya jelaskan 14 kali pertemuan. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan. Kita ketemu lagi minggu depan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.